Semangat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam perubahan. Kementerian Agama Kota Malang. Reformasi birokrasi. Toleransi. Yes. Radikalisme. Tambah kita semua. Korupsi. Salam Pancasila. Kayak belum tersosialisasi soalnya penasihatnya baru mensosialisasikan kemarin Bu Mega di samping Pak Jokowi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, berbahagia sekali dan sudah diawali oleh Pak Kepala, kemudian Bu Darmis, Mas Darori, kemudian nanti juga Pak Inspektur akan menyampaikan. Saya sedikit saja menambahkan, mohon izin Pak Kepala, Pak Inspektur dan semuanya. Pembangunan zona integritas seperti tadi disampaikan, ini sudah tadi banyak disampaikan, tapi kata kuncinya tadi saya ambil yang terakhir, misalnya ini harus terdokumentasi dengan baik. Hal-hal yang kecil saja yang kita mungkin harus lihat kembali. Contoh, tadi waktu masuk ruangan ini sudah absen belum Bapak Ibu? Nanti absen itu bisa ditanyakan Pak oleh tim. Kadang itu pertemuannya ada 4 absennya sama semua. Ya. Ya karena absen itu ya absen di fotokopi, tapi itu untuk semua kegiatan yang ada. Nah ini mungkin cerminan dari ya kegiatan kita sehari-hari, karena pada prinsipnya sebenarnya penyajian eviden, kok pakai eviden? Ada yang belum tahu kali Pak Darori eviden itu apa? Jadi nanti dipanggil Bu Evri atau Nona Evri, bukan. Tapi itu bukti, evidence, bukti. Novum kalau di bahasa persidangan atau apa di hukum. Tapi sekalian yang berbahagia itu yang kecil-kecil. Kemudian tadi bagaimana itu menjadi kendala? Kenapa? Karena pelayanan tidak tercapai, kepuasan pelayanan tidak tercapai. Termasuk di dalamnya adalah indeks kepuasan anti korupsi Pak. Misalnya begini Pak, bagaimana kita akan mendapatkan atau memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dan mencapai kepuasan? Bukan berarti yang tadi kata Mas Dauri bukan alat pemuas. Mindset kita harus dibalik. Bagaimana menyajikan layanan itu dengan berpikir seperti bagaimana kita ingin dilayani sebagai pengguna layanan. Misalnya saya akan daftar nikah, maka saya ini sebenarnya enaknya maunya seperti apa? Yang lebih cepat, yang lebih mudah, yang lebih dekat, yang satu kali proses, satu kali selesai dan seterusnya. Seperti itu. Begitu juga di identifikasi layanan-layanan publik yang lain di Kementerian Agama Kota ini. Karena kalau kita kembali kepada beberapa satker yang sudah ditetapkan menjadi satker yang berpredikat BPK, itu ternyata semuanya sudah dimulai. Ingin pelayanan satu pintu di sini ada, di tempat lain sudah ada, biasa. Maka yang luar biasa harus kita cari identifikasi terhadap pelayanan publik di yang di Kemenang. Jelas lah, ada haji, ada nikah, ada pendidikan, ada layanan konsultasi keagamaan, masyarakat, sosial, umat dan seterusnya. Nah itu identifikasi apa saja yang nanti bisa dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang baru. Tapi Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan mohon maaf Pak Kepala, kita harus belajar juga dari kriteria. Karena rangkaian tadi yang disampaikan Mas Daudi mulai dari kriteria, perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan tidak lanjut atas hasil evaluasi itu tidak lepas dari kriteria atau aturan yang ada. Jadi Bapak Ibu mohon maaf dari Pak Kepala KUA, Bapak Ibu Kepala Madrasah, kemudian dari semua seksi dan seterusnya, semua yang terkait dalam pembangunan zona integritas ini harus melihat kriteria. Kriteria pertama yang dulu pernah kita lihat di tahun 2014 adalah Permenpan RP nomor 52 tahun 2014. Kemudian kemarin 2019 ada perubahan Permenpan RP nomor 10 dan seterusnya. Nah itu mohon izin untuk ya dibaca aja lah, kita sama-sama baca. Jadi yang namanya penilaian itu kan harus tahu Bapak Ibu, dalam penyediaan eviden atau bukti itu berarti
tahu apa yang akan dinilai, mulai dari, mohon maaf kalau di indikator mungkin itu ada mulai dari manajemen perubahan, kemudian tata laksana, SDM, akuntabilitas, penguasaan pengawasan, pelayanan publik, dan seterusnya. 6 itu rinciannya banyak, termasuk nanti mungkin Pak Inspektur juga menjelaskan banyak terkait dengan bagaimana menutup pintu korupsi, membuka lebar-lebar whistleblowing system dan seterusnya. Nah itu kan apa yang digaungkan oleh pimpinan Pak, oleh Pak Menteri. Kalau itu kita tangkap dan kita kemas dalam bentuk inovasi-inovasi, mungkin nilainya akan sangat baik sekali. Nah itu proses 60% angka, tapi jangan lupa hasil tadi yang disampaikan Pak Daurodi 40% itu hanya 3 pertanyaan Pak, hanya 3 elemen, yaitu standar pelayanan. Kita sudah lihat ada maklumat kalau salah bersedia untuk menerima sanksi atau kurang dari SPM yang ditetapkan. Artinya standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan itu sudah ada. Nah ini tidak hanya ada di PTSP saja, mungkin di PTS yang lain, misalnya di madrasah, di KUA dan lain sebagainya, ini juga perlu diterapkan dalam kemudian memberikan layanan kepada masyarakat, sosial, umat dan seterusnya. Ini juga perlu diterapkan karena 3 yang menjadi komponen hasil, yaitu standar pelayanan minimal, standar pelayanan, kemudian pelayanan prima, peningkatannya juga kemudian terakhir ditutup dengan kepuasan pelayanan. Jadi kepuasan pelayanan itu nanti diukur dari indeks kepuasan, kemudian indeks anti korupsi dan survei-survei yang kemudian menyatakan bahwa kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam memberikan pelayanan publik sangat memuaskan. Seperti itu. Jadi rangkaiannya mohon izin harus dilihat dulu mulai dari kriteria, kemudian apa yang dinilai, kemudian kemungkinan penyediaan untuk FID-nya. Karena tadi yang disampaikan Pak Kepala juga, kemudian Mas Daurodi, tidak ada yang baru kecuali inovasi yang mungkin harus diinisiasi lagi ya. Karena semua tugas dan fungsi kita itulah yang akan kita pindahkan, yang akan kita kemas dalam bentuk penyajian dokumen-dokumen sesuai dengan struktur dan kodifikasi dari bukti-bukti yang tadi Mas Daurodi minta dikodik supaya lebih enak membacanya. Kemarin terakhir juga kami minta itu Pak Kepala mohon izin untuk di scan gitu ya, untuk nanti akan dimasukkan kepada LKI sesuai dengan Permen Pan RB 10 tahun 2019. Itu saja tambahan dari saya Pak, mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, kepada beliau berdua telah memberikan support vitamin yang sangat manjur untuk penguatan reformasi berbahasa tinggi kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau berdua. Kemudian berikutnya ini adalah Bapak Ilmu 3 untuk akan berbagi menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting buat kita. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Soe, silakan.